Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin an-nabi ar-rasul al-amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun yang saya hormati pengurus Masjid Al-Fauzi, wabil khusus yang hadir di ruang Zoom, Bapak Ketua, segenap pengurusnya yang hadir, wabil khusus pula Al-Ustaz SMS Saifuddin Muhammad Suyuti, namanya SMS bagus juga ya. Bapak Ibu semua yang hadir di ruang Zoom maupun yang hadir di masjid yang kita cintai ini, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Menjelang akhir bulan Rajab, Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah pertemukan kita dalam rangka terus-menerus beribadah di sisinya. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan semua anugerah Allah kepada diri kita menjadi catatan di sisi Allah, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, layak pula mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua, baik dalam menjalankan keimanan kita, menjalankan ibadah kita, dan kita bermuamalah dengan sesama, termasuk yang disampaikan oleh Ustazana Ustaz Saifuddin, bahwa baru saja salah seorang dari jamaah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita sesuai dengan tuntunan Nabi adalah mendoakan beliau dan mendoakan semua orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita. Insya Allah tamannya adalah taman-taman surga. Seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kelak kita semuanya termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini temanya adalah tentang bulan kita sekarang, bulan Rajab, bulan kita yang akan datang, bulan Sya'ban, dan bulan yang insya Allah kita nantikan, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita ditanya bulan paling kita hafal 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tambah yang keempat bulan Syawal, hafal. Karena biasanya ada kemacetan panjang bulan Syawal, mudik. Yang lain itu lupa, Rabiul Awal pun nggak tahu, nggak ingat. Sofar juga, ya karena panjang jadi Sofar, terlalu jauh. Jadinya yang dihafal itu biasanya Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Namun justru 3 bulan ini adalah bulan utama, karena bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagai bulan haram. Ada 3 bulan, ada 4 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan haram. Bulan Rajab ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ada 4 yang Allah sebut sebagai bulan haram. Bulan haram itu bukan haram kita beribadah, tapi justru bulan haram kalau kita beribadah Allah lipat gandakan pahalanya insya Allah. Atau bulan haram itu Allah larang berbagai macam kejahatan-kejahatan, wabil khusus kejahatan yang bernama kejahatan fisik, yaitu berperang. Dahulu di masa jahiliyah, orang-orang Arab kalau sudah masuk bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, mereka melakukan genjatan senjata. Padahal mereka orang-orang musyrik. Maka disinilah penting kita memaknai bulan Rajab sebagai salah satu dari bulan haram yang melukat. Kemudian yang kedua adalah bulan Sya'ban. Slide berikutnya saja. Bulan Sya'ban
bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal manusia dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi ada 3 tahapan amal kita diangkat, dilaporkan. Kalau kita ada annual report, bukan report ya, rapor. Kalau report. Jadi artinya ada laporan, ada harian, ada pekanan, dan ada tahunan. Nah, laporan tahunan amal kita diangkat oleh malaikat-malaikat adalah di bulan Sya'ban. Bulan yang setengah bulan atau kurang 12 hari lagi tidak salah kita akan berada di bulan Sya'ban. Itulah bulan amal kita diangkat oleh Allah dalam kurun 1 tahun. Tapi ada kurun 1 pekan, hari Senin dan Kamis, 2 kali 1 pekan. Kemudian setiap hari pula amal kita diangkat oleh Allah. Amal malam diangkat pada siang hari, amal siang diangkat pada malam hari. Itulah ketetapan Allah sebagai salah satu dari rahmatnya. Allah hadirkan waktu-waktu yang mulia. Wallahu a'lam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau tidak ada waktu-waktu yang mulia, kita kurang termotivasi ibadah. Alhamdulillah kan ada bulan Ramadan. Coba nggak ada bulan Ramadan, ada yang ditanya kapan ngajinya, nanti Ustaz bulan Ramadan. Alhamdulillah masih ada Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan Ustaznya kapan sholatnya, nanti Ramadan Ustaz. Alhamdulillah ada bulan Ramadan. Coba nggak ada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Bulan-bulan mulia ini, waktu-waktu mulia, bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan tentu bulan yang penuh dengan berkah, karena inilah bulan puncak dari ibadah seseorang. Ramadan, masya Allah, mudah-mudahan kita sehat walafiat, mudah-mudahan kita panjang umur, sebagaimana doa Ustaz Saifuddin tadi, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, panjangkan usia kami, sampaikan kami hingga kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Berarti 3 bulan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat dan hadisnya tentang bulan Rajab, yaitu di surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ternyata Bapak Ibu, 12 bulan itu sudah Allah tetapkan dalam waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun Allah tetapkan 12 bulan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan Allah tetapkan 4 bulan haram. Sebenarnya tidak hanya bulan haram itu. Ada bulan haram, ada tanah haram. Berarti ada waktu haram, ada lokasi haram, tanah haram. Ada pula manusia haram. Bukan manusia haram dalam bahasa kita. Manusia haram ini adalah al-muhrim, yang mengenakan kain haram. Karena kalau sudah mengenakan kain haram atau kain ihram, maka ia dimuliakan oleh Allah. Yang berada di tanah haram, ia dimuliakan oleh Allah. Yang berada di bulan haram dimuliakan oleh Allah. Maka dahulu para ulama, termasuk para sahabat, berusaha untuk berhaji. Tentu berhaji awalnya, tapi berumrah di bulan-bulan haram. Nabi itu 4 kali umrah di bulan Sya'ban. 4 kali umrah beliau selalu di bulan Sya'ban, karena saat itu semua amal manusia diangkat oleh Allah. Dzaka syahrun yaghfulun nas an. Itulah bulan yang suka dilupakan oleh manusia, kata Nabi. Kenapa? Biasanya yang berada di tengah-tengah itu suka dilupakan. Maka bulan Rajab di awal, Sya'ban di tengah, Ramadan di akhir. Orang Rajab beribadahnya bagus, Sya'ban sudah mulai kendor dikit, Ramadan biasanya naik lagi. Padahal seharusnya tiga-tiganya tahapannya meningkat. Rajab, Sya'ban meningkat, Ramadan puncaknya. Maka ini diisyaratkan oleh Nabi, bulan Sya'ban ini bulan yang selalu atau banyak dilupakan oleh
manusia. Tentu bukan jamaah Masjid Al-Fauzi. Kenapa? Karena banyak itu tidak semua. Dan kita termasuk yang mengingat bulan Sya'ban pada hari ini karena kita ingin dimuliakan oleh Allah, karena kita berada di bulan mulia, dimuliakan oleh Allah karena kita berada di tempat mulia, dan dimuliakan oleh Allah karena kita sedang beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, slide berikutnya adalah tentang apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim yang tadi sudah disampaikan, amal tahunan, amal pekanan, dan amal harian. Karenanya Senin dan Kamis ada puasanya. Sya'ban itu ada puasanya. Sya'ban puasanya hampir 1 bulan lamanya Nabi puasa di bulan Sya'ban. Senin dan Kamis ada puasanya pekanan. Harian ada puasanya bagi mereka yang menunaikan puasa mutlak dibolehkan, tapi tidak boleh tiap hari, harus selang-seling Senin, Rabu, kemudian Jumat dan berikutnya, supaya ada waktu di mana ia berehat, ada waktu pula di mana ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rumuskan maka ada 3 bulan. 3 bulan mulia. Rajab karakteristiknya adalah bulan haram. Rajab semua amal dilipat gandakan oleh Allah. Rajab pula dihindari perbuatan-perbuatan maksiat. Hanya tidak berarti hanya di bulan Rajab tidak maksiat, bulan lain maksiat, tidak. Karena ayatnya fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat dosa di bulan-bulan haram. Kalau di bulan-bulan haram maknanya adalah taksis, khususnya di bulan haram. Sebagaimana kita menyapa orang kan ada wabil khusus, terutama selamat datang Bapak Ibu semuanya, khususnya tentu. Tapi tidak berarti yang lain itu tidak penting untuk beribadah. Hanya karena Allah khususkan, karena Nabi khususkan, berarti ada sesuatu yang utama. Nabi mengkhususkannya bulan Rajab, Allah mengkhususkannya bulan Rajab. Itulah karakteristik dari bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban diangkatnya amal, memperbanyak puasa karena Nabi hampir puasa 1 bulan penuh. Kemudian Sya'ban itu dalam rangka mempersiapkan Ramadan, minimal 1 bulan. Jangan sampai tidak ada persiapan sama sekali. Wallahu a'lam, kata Imam Al-Ghazali, orang yang mempersiapkan ibadah akan dimudahkan ibadah. Tapi orang yang tidak mempersiapkan ibadah mungkin tidak mendapatkan kemudahan dalam ibadahnya. Jadi kalau kita ingin dimudahkan ibadah kita, maka kita bersiap sedia untuk ibadah. Mau sholat, bersiap sedia, maka dimudahkan sholatnya. Disiapkan semuanya, dari maskernya, sejadahnya, sampai kendaraannya, maka akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau tidak bersiap sedia, tidak dimudahkan. Mau sholat, iya mau sholat, tapi diem aja, nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Saya mau sholat subuh besok, tapi masih di atas tempat tidur. Berarti dia tidak siap sedia. Kalau tidak siap sedia, khawatir dia tidak dimudahkan beribadah kepada Allah. Kenapa bulan Sya'ban kita berdoa? Kenapa bulan Rajab kita berdoa? Kenapa kita bersiap dia untuk bulan Ramadan? Karena kita ingin dimudahkan ibadah kita oleh Allah. Jangankan ibadah ya, pekerjaan sehari-hari aja kalau nggak disiap-siapin, Allah tidak mudahkan. Tapi kalau persiapan kita bagus, Allah mudahkan. Subhanallah. Kaedahnya, kalau ingin dimudahkan oleh Allah beribadah, dimudahkan oleh Allah beramal, dimudahkan oleh Allah bekerja, maka kita mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Tentu yang paling tinggi adalah persiapan ilmu, persiapan kesehatan kita,
persiapan juga finansial. Ilmu kesehatan finansial, IKF. Kenapa? Karena ilmu memandu agar ibadahnya maksimal, agar ibadahnya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sedangkan kesehatan mempengaruhi bagaimana kita beribadah. Siapapun kalau dalam kondisi sakit tidak sama ibadahnya kalau kondisi sehat. Demikian finansial, karena ibadah Ramadan paling banyak Bapak Ibu adalah ibadah harta. Kalau puasanya kan sudah biasa, yaitu meninggalkan makan dan minum. Tapi ada infak sedekah, ada zakat fitrah, ada apalagi ada memberi hidangan berbuka orang yang berpuasa, ada menyiapkan sahur orang yang berpuasa. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi catatan di sisi Allah bahwa kita adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan ibadah bulan Ramadan. Dari mana kita siapkan? Dari Rajab, kemudian puncaknya bulan Sya'ban, dan pada akhirnya Ramadan kita dimudahkan beribadah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang kaidahnya begitu. Anak-anak kita mudah sholat, kenapa? Disiapkan oleh ibunya alat sholatnya. Kalau nggak disiapkan, anak-anak jadi minimal kalau sekarang disiapkan mukena yang baru, disiapkan sejadahnya yang anak-anak kita suka. Jadi sejadah sekarang itu macam-macam. Sama dengan mushaf Quran itu sekarang macam-macam. Ada mushaf untuk remaja, ada mushaf untuk kaum wanita, malah ada mushaf untuk berapa? Untuk orang tua yang gede banget itu ya. Yang gede banget. Jadi kelihatan, alhamdulillah. Ini kan cara orang mempersiapkan agar dimudahkan ibadah. Bayangkan, mohon maaf ya Bapak Ibu yang sudah lanjut, dikasih mushafnya yang kecil banget. Itu mau bacanya gimana? Dia tapi Ustaz ini mushaf yang bagus, mau bagus ya, mau apa kalau nggak bisa baca berarti tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab, Sya'ban dan Ramadan dikatakan sebagai bulan ya yang disebut oleh para ulama bulan semi di dalam kalender satu tahun kita. Tentu Bapak Ibu yang biasa ke Eropa, biasa ke negara yang punya 4 musim. Kita juga musimnya lebih dari 4 sebetulnya. Ada musim mangga, musim rambutan, musim apa bisa? Banyak musim kita, alhamdulillah. Kan mereka musimnya musim ya panas, musim dingin, musim semi, musim rontok atau musim salju. Dari 4 musim ternyata ada Ar-Rabi, yaitu Rabiul Auliya, musimnya orang-orang soleh, musimnya para wali. Karena 3 bulan itu mereka ibadahnya meningkat, maka dikatakan musim semi. Musim semi, musim paling indah. Bunga-bunganya sedang semerbak, sedang mekar-mekarnya. Pokoknya kalau musim semi ya ke negara-negara yang ada 4 musim itu amat sangat indah. Paling tidak indah ya jalan-jalan ke luar negeri itu musim rontok, nggak ada pohon-pohon. Tapi subhanallah, saya terkejut. Itu ada pohon hidup, tapi nggak ada bunganya, nggak ada daunnya. Cuma ada tangkai sama dahannya doang, tapi bisa hidup. Subhanallah. Ya, itu ada fotonya. Jadi nggak ada apa-apa, cuma pohon, dahan dan ranting. Dan udah dalam tanda kutip, udah ya kalau kita udah layu, tapi hidup. Nanti dia musim semi, barulah dia keluar lagi daun dan bunganya. Subhanallah. Ternyata ada pohon yang hidupnya di musim semi saja. Kalau musim yang lain kurang indah. Begitulah isyaratnya kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi. Bulan Rajab bulan kita menanam, Sya'ban bulan menyiram tanaman, kemudian Ramadan bulan kita memanen hasil tanaman. Masih ada 10 hari kita menanam bulan Rajab. Bulan Sya'ban kita kasih pupuk, kita sirami air supaya subur ibadah. Barulah Ramadan itu hakikatnya adalah
kita memanen tanaman yang sudah kita tanam. Isyarat ini mengindahkan lagi 3 bulan, memuliakan lagi 3 bulan yang mulia. Karena bagaimanapun semua bulan betul adalah baik. Tapi kalau Allah memuliakan berarti ada kemuliaan. Semua tempat baik. Tapi kalau Allah memuliakan berarti tempat itu dimuliakan oleh Allah. Ya, saya mah nggak apa-apa Ustaz, di tempat ini saja. Iya, semua tempat itu baik. Tapi ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia umumnya dan Allah Maha Tahu sulit kalau tidak ada tempat mulia, tidak ada waktu mulia, tidak ada ibadah mulia untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dalam satu pekan ada Jumat. Wallahu a'lam Bapak Ibu, kalau nggak ada hari Jumat, kalau nggak ada hari Jumat gimana? Nggak ada sunnah katanya. Banyak sunnah-sunnah hari Jumat. Bayangkan, karena Jumat adalah waktu yang paling mulia. Minimal satu pekan ada waktu yang mulia. Ditambah lagi Senin, ditambah lagi Kamis. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada Jumat, tidak ada Senin, tidak ada Kamis, maaf, ada yang sholatnya itu ketemunya hari Jumat. Alhamdulillah masih sholat Jumat. Iya, ya kan kalau dihitung jumlahnya banyak, ya tentu dipotong yang sakit karena itu tidak boleh. Dia sehat kecuali di kantor, ya. Di kantor juga nggak kelihatan batang hidungnya. Tapi kalau hari Jumat, subhanallah, maka banyak yang berandai-andai. Kalau setiap hari itu hari Jumat, insya Allah Jumatnya berkah. Apalagi sekarang sudah banyak tradisi masjid-masjid hari Jumat menyiapkan nasi bungkus. Itu tambah penuh lagi. Alhamdulillah. Kemarin anak saya senang itu, ya. Dapatnya 2 katanya. Masjidnya dikasih es krim, yang anak-anak dikasih es krim. Jadi anak-anak pada semangat sholat Jumatnya karena dikasih es krim. Yang ibu bapaknya dikasih, ya, mie goreng. Wah, itu, ya. Jadi anak-anak kan nggak mau mie goreng, dia maunya yang unik. Ternyata pengurus masjid nyiapin es krim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk bulan Rajab. Kita bahas bulan Rajab. Kalau nanti waktunya tidak memungkinkan, nanti bulan Sya'bannya berarti bulan depan, dan bulan Ramadannya bulan Ramadan insyaallah. Bulan Rajab ini dikatakan sebagai bulan pertama sebelum bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, ada sebuah ungkapan bahwa bulan Rajab ini kenapa Allah hadirkan satu peristiwa yang sangat agung yang bernama Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saat itu sedang berduka cita. Siapapun kalau sedang berduka cita butuh hiburan. Dan ternyata hiburannya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan semua nabi di Masjidil Aqsa menjadi imam semua nabi. Kemudian Nabi sampai ke Sidratil Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kegembiraan yang paling tinggi menurut Nabi. Betul, banyak kenikmatan yang dirasakan oleh Nabi. Iya. Ya, keluarganya mulia, sahabatnya mulia, teman-temannya mulia, umatnya mulia. Kebahagiaan bagi Nabi. Tapi kebahagiaan yang paling tinggi menurut para ulama, Nabi mengimami sholat semua. Makanya saya persilakan Ustaz Saifuddin yang mengimami. Iya, ini Nabi mengimami semua nabi. Bayangkan, kemudian Nabi sampai diangkat ke Sidratil Muntaha, di mana Bapak Ibu, Jibril saja tidak boleh nyampe. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang bisa nyampe ke Sidratil Muntaha. Jibrilnya menunggu di atas langit ke-7. Ketika sampai ke Sidratil Muntaha, "Kif ya Jibril, engkau di situ aja. Yang aku undang hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam."
Dan disitulah kemuliaan bulan Rajab, di antaranya bulan haram, bulan mulia, bulan yang dihormati. Dilarang berperang pada waktu itu, berbuat zalim atau maksiat karena hukumannya dilipat gandakan. Namun amal soleh jika dilakukan di bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab, kata sahabat Ibnu Abbas, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan manusia di antara motivasinya kalau ada lipatan-lipatan, kalau ada grand sale, itu motivasi. Kalau belanja nggak ada promo kurang gitu. Tapi kalau ada promo, orang ini dikasih oleh Allah limpahan karunia yang bernama pahala berlipat. Maka dahulu para sahabat berlomba-lomba berbuat baik di bulan-bulan haram, berlomba-lomba menghindarkan diri dari kemaksiatan di bulan-bulan haram. Kalau di bulan haram amalnya meningkat, pahalanya meningkat. Itulah pentingnya. Ya, kita tahu tanah haram kalau kita beribadah dilipat gandakan, iya. 100.000 kali lipat di Masjidil Haram, 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena itu tempat yang mulia dan yang memuliakannya adalah Allah. Namun ada waktu yang mulia, itulah bulan Rajab, itulah bulan Sya'ban, dan nanti bulan Ramadan. Itulah bulan Rajab, bulan awal musim semi bagi para wali, Rabiul Awliya, dan disitulah sekian banyak ibadah berkenan Allah melipat gandakannya. Karenanya alhamdulillah kita selalu dan sangat bersyukur ya bahwa Masjid Al-Fauzi mengingatkan kita dengan bulan-bulan mulia ini untuk kita tingkatkan ibadahnya. Berikutnya, apa saja yang dijalankan di bulan Rajab? Ini biasanya menjadi catatan dari para ulama. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang paling inti kata Allah, siapapun yang mengagungkan bulan-bulan haram, maka ia lebih baik di sisi Allah. Khairul lahu berarti lebih baik. Bulan yang lain mungkin dia kurang ibadahnya, bulan yang lain mungkin tidak maksimal. Maka ketika maksimal di bulan haram, khairul lahu, ia lebih baik di sisi. Sama dengan kita kan, kalau kita bekerja biasanya yang paling komitmen atau disiplin waktu biasanya hari apa? Hari Senin, karena ada upah. Di sekolah kalau hari Senin kan duluan, tapi Selasanya belakangan, Rabu belakangan, Jumat duluan lagi karena itu terakhir bekerja atau sekolah dahulu. Karena di situ dalam tanda kutip seseorang ingin menjadi lebih baik di sisi Allah, cirinya wa may yu'azzim hurumatillah. Kalau dia mengagungkan yang diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, atau wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antara syiarnya Bapak Ibu adalah waktu mulia. Syiar ada apa itu kalau di online apa namanya? Harbolnas ya, hari belanja, betul ya Bapak Ibu? Hari belanja online nasional. Wah, itu kan hari belanja, promonya gede. Ini Allah tetapkan, Nabi SAW menuntut siapa yang mengagungkan syiar Allah. Ada syiar al-waktu, ada syiar al-masjid. Dikatakan di sini sesungguhnya itu tanda ketakwaan hati. Ternyata kata para ulama tafsir berdasarkan surat Al-Hajj 32, takwa itu ada takwa hati, ada takwa lisan, ada takwa anggota. Takwa lisannya adalah dengan ucapan-ucapan yang baik. Takwa hati adalah dengan keyakinan dan keimanan. Takwa anggota badan dengan amal perbuatan. Tiga-tiganya penting. Tapi paling tinggi adalah takwa hati. Maka orang yang mengagungkan syiar Allah, takwanya sudah sampai di hati. Ada orang takwanya cuma di lisan, tapi bagus. Karena berarti lisannya lisan takwa, enggak ada ghibah, lisan takwa. Enggak ada fitnah, berarti lisan takwa.
Enggak ada ngomongin orang berarti lisan takwa. Tapi kalau ada berarti lisannya belum hatinya. Kalau masih ada suudzon berarti belum hati takwa. Kalau hatinya masih belum tenang berarti belum hati yang bertakwa. Demikian juga anggota tubuhnya, anggota badannya, kalau digunakan untuk beribadah, beramal soleh, maka itulah takwa al-abdan, yaitu takwa seluruh anggota tubuh manusia. Di sini ya bahasan ini mengingatkan pentingnya kita mengagungkan bulan haram. Yang kedua, di bulan haram ini ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semua amal soleh di bulan haram khusus dilipat gandakan pahalanya. Dan salah satu amal soleh adalah berpuasa. Maka nanti ada catatan dari Imam Nawawi setelah ini, slide berikutnya. Imam Nawawi memang menuturkan bagaimana kita menjalankan bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Rajab tidak boleh puasa. Ada Bapak Ibu? Ada. Maka kita rujuk seorang alim, Imam Nawawi, yang mensyarah hadis tentang puasa Rajab. Betul, puasa khusus bulan Rajab memang tidak ada. Tetapi para sahabat, para tabi'in berpuasa di bulan Rajab. Berarti boleh puasa Rajab? Boleh. Dan Nabi SAW mengingatkan, siapa puasa satu hari di bulan apapun karena Allah, maka ia dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Bayangkan, satu hari berpuasa karena Allah. Ini orang puasa, puasanya di bulan haram, bagaimana keutamaannya? Hanya memang pandangan para ulama kalau mengkhususkan, misalnya saya khususkan puasa di bulan Rajab saja, bulan lain tidak boleh. Tapi kalau kita puasa bulan Rajab, sahabat puasa, Bapak Ibu sudah pernah kita bahas tentang sunnatullah, sunnah Rasulullah dan sunnahnya sholihin. Yang kita ikuti sunnahnya Allah, iya. Setelah itu sunnah Rasulullah, setelah itu sunnahnya siapa? Sunnahnya sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama berikutnya. Karena itu termasuk man sanna sunnatan hasanah. Kenapa puasa bulan Rajab? Sahabat puasa. Kenapa puasa bulan Rajab? Tabi'in puasa. Dan Nabi mengingatkan bahwa berpuasa di bulan-bulan haram lebih diutamakan oleh Nabi SAW, dan bulan Rajab adalah bulan haram. Jadi silakan puasa. Puasa bulan Rajab termasuk puasa yang utama karena kita puasanya. Karenanya nawaitunya bukan saya niat puasa Rajab, tapi saya niat puasa di bulan Rajab. Kalau Ramadan, iya, saya niat puasa Ramadan karena otomatis tiap hari pasti puasa. Sedangkan bulan-bulan tertentu niatnya adalah nawaitu shauma fi Rajab. Syakban sama dengan Ramadan karena Nabi berpuasa hampir 1 bulan penuh, maka ada puasa bulan Syakban. Tapi bulan Rajab ini Allah meringankan untuk kita, karena kalau puasa tiap hari juga berat. Puasa yang sehari tidak, sehari puasa juga berat. Maka yang penting ada puasa yang kita jalankan di bulan Rajab. Dan kenapa Nabi tidak menetapkan? Ini juga menjadi pandangan para ulama. Bapak Ibu, ada kaum wanita yang setiap bulan pasti datang bulan. Kita juga datang bulan ya, maksudnya bulannya datang. Tapi maksudnya ada halangan. Kalau hanya ibadah puasa, maka kaum ibu tidak mendapatkan keutamaan bulan haram. Karenanya, apakah hanya puasa? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pandangan sahabat Ibnu Abbas terhadap surat At-Taubah 36, semua amal ibadah di bulan haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Infak sedekah bisa. Puasa bagi kaum wanita yang haid enggak bisa. Tapi infak
Ada jemaah saya, Ustaz, saya tidak berinfak dulu. Kenapa? Lagi datang bulan kan? Memang ada syarat infak harus suci dari najis besar dan najis kecil, hadas kecil dan hadas besar. Enggak ada. Infak itu sedang tiduran juga boleh. Dan ada ibadah zikir. Zikir pun boleh, tidak harus menghadap kiblat. Zikir juga boleh, tidak harus dalam keadaan suci. Bahkan zikir boleh sambil tidur, sambil duduk, sambil berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kenapa tidak ditetapkan puasa? Karena Allah Maha tahu ada hamba-hambanya kaum wanita yang mungkin tidak bisa puasa atau haram berpuasa, maka ada ibadah-ibadah lain, dan ibadah-ibadah lain dalam rangka kita memuliakan bulan haram, maka insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk majelis kita adakan di bulan Rajab, kita adakan di bulan haram, insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya. Gimana Ustaz? Yang di rumah ngajinya sama aja, karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Maka inilah sunnahnya para ulama, bagaimana kita menjaga kesehatan. Tetapi bagi yang memungkinkan untuk beribadah, maka silakan beribadah, memaksimalkan. Doakan mereka yang sakit, doakan yang tidak bisa atau belum bisa beribadah di masjid, agar suatu saat Allah sehatkan dan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah tentang bulan Sya'ban. Kita langsung kepada bulan Sya'ban. Bulan Rajab itu semua ibadah dilipat gandakan oleh Allah, terutama juga karena para sahabat dan tabi'in berpuasa di bulan Rajab, sehingga dibolehkan dan bagus berpuasa di bulan Rajab. Yang tidak boleh puasa karena uzur, maka ada ibadah-ibadah yang lain. Bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam urutan bulan menurut kalender Hijriah, diapit oleh 2 bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Karena pengapitan itu suka dilupakan oleh manusia, kata Nabi. Namun ada ilustrasi yang bagus. Kenapa puasa Sya'ban? Bapak Ibu, kita punya sholat fardu. Dan sebelum serta setelah sholat fardu ada sholat rawatib. Kalau sebelum namanya qobliyah, kalau setelah sholat yang fardu namanya ba'diyah. Ternyata ada ungkapan dari para ulama, kenapa ada bulan Sya'ban Nabi berpuasa hampir 1 bulan? Karena itu qobliyah bulan Ramadan. Sunnahnya sebelum Ramadan. Setelah Ramadan apa ba'diyahnya? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa ada rawatib? Kenapa ada sholat sunnah sebelum dan setelah? Karena itu untuk menyempurnakan ibadah yang wajib. Yang wajib ini kadang sempurna, kadang tidak sempurna. Nah, kalau tidak disempurnakan, khawatir tidak sempurna. Maka ada sebelum yang wajib, ada setelah yang wajib. Sebelum yang wajib, inilah pula yang disebut dengan puasa Sya'ban, yaitu dikategorikan sebagai qobliyah Ramadan, dan nanti ada ba'diyah Ramadan, namanya puasa di bulan Syawal. Ya Allah, mudah-mudahan sebagaimana kita dalam menunaikan sholat fardu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, maka dalam berpuasa juga Ramadan ini ada qobliyah yaitu Sya'ban, ada ba'diyah yaitu di bulan Syawal. Maka lengkaplah, sempurnalah ibadah yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa di bulan Sya'ban. Karenanya betul, sebelum Ramadan Sya'ban, dan Ramadan wajib puasa. Kalau tidak dilatih dari Rajab, tidak dilatih dari Sya'ban, wallahu a'lam, tentu bukan bagi kita. Kalau kita udah biasa, bagi anak-anak kita, bagi remaja yang tidak pernah puasa, itu kan sulit tiba-tiba puasa wajib.
maka dilatih yang sunnah dulu. Kalau yang sunnah di tengah jalan misalnya lagi puasa Syakban latihan, di tengah jalan nggak kuat, boleh batal? Boleh karena sunnah. Tapi kalau yang wajib, maaf, harus selesai. Makanya dulu orang tua nidurin anak kalau Ramadan. Kenapa? Supaya tidak nanya kapan buka puasanya. Kan zuhur udah nanya, kapan maghribnya? Asar nanya lagi, kapan maghribnya? Maka dilatih dari yang sunnah. Kalau yang sunnah boleh, misalnya di tengah jalan, sebagaimana Bapak Ibu juga boleh di tengah jalan puasa sunnah hari Senin. Ternyata lupa ada undangan walimah di hotel bintang 5. Makanannya dari mulai kebab sampai ya cotok Makassar sampai ya nasi Padang, semua lengkap. Nggak tahan. Gimana? Boleh? Boleh. Kalau puasa sunnah, asalkan jangan diniatkan dari awal. Ya Allah, aku niat puasa sunnah. Mudah-mudahan hari ini ada walimah. Enggak begitu. Kalau itu disengajakan. Tapi dia memang niat puasa, enggak lupa jadwalnya. Tiba-tiba dikasih tahu, bukannya kita ada kondangan. Oh di mana? Itu di hotel bintang 5. Oh bintang 5. Kalau di rumah aja nggak apa-apa, di aku buat puasa. Ini hotel bintang 5. Kalau aku tahan puasa, masya Allah, ya tidak dapat ya. Kalau dulu mahasiswa itu artinya adalah apa? Meningkatkan gizi katanya ya. Disinilah para ulama menjelaskan hikmahnya kenapa Nabi banyak puasa di bulan Syakban. Karena ini kedudukannya sebagaimana yaitu qabliyah dan ba'diyah, dan juga disinilah bulan yang dilupakan oleh manusia. Karenanya terakhir puasa di bulan Rajab Syakban itu dalam riwayat adalah bagaimana mempersiapkan Ramadan. Dikatakan para sahabat itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Karena yad'u Allah Subhanahu wa taala sittata asyhur, 6 bulan berdoa agar bertemu Ramadan. Kita doa bulan Rajab aja udah ada yang bilang, ini doa apa? Nah, namanya berdoa. Ini para sahabat berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Supaya Ramadan itu, kan doa itu ada ikhtiar, ada permohonan. Ketika kita doa, motivasinya tinggi. Ketika doa, kita ikhtiar pula. Sehingga mereka mempersiapkan Ramadan 6 bulan lamanya. Kita alhamdulillah diingatkan oleh Nabi mempersiapkan Ramadan dari Rajab dan Syakban. Karenanya penting majelis ini di bulan Rajab ini dan sebentar lagi bulan Syakban, yaitu dalam rangka kita mengikuti sunnahnya para sahabat. Mereka mempersiapkan Ramadan dari Rajab dan Syakban, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan, supaya sebagaimana kaidahnya Bapak Ibu, persiapan beribadah dimudahkan oleh Allah. Tidak bersiap-siap beribadah tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat kita persiapkan, maka Allah mudahkan. Mau puasa disiapkan, Allah mudahkan. Mau haji disiapkan, Allah mudahkan. Kalau tidak dipersiapkan, mungkin tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kita bermajlis, berpengajian pada subuh hari ini di Masjid Al-Fauzi, dan untuk jemaah serta keluarga besar Masjid Al-Fauzi, mudah-mudahan kita dapat mengutamakan, memuliakan bulan Rajab, bulan Syakban, dan pada puncaknya kita semuanya mendapatkan keutamaan yang paling agung di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ternyata waktunya sudah berbunyi untuk kita sudahi, namun nanti ada tanya jawab yang akan dipandu oleh Ustazuna Ustaz Saifuddin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita bahas pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, meningkatkan lagi amal ibadah kita, menambah lagi koleksi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan terima kasih. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparan yang sangat luar biasa, lebih 45 menit. Namun sayang pula ya kita selalu dengan
Jadi monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suyitno dari Blok AM. Baik. Ustaz dan Pak Dokter terutama. Ada satu kalimat yang saya dengar, mudah-mudahan salah dengar. Tapi ini menjadi undang kami, terutama saya juga. Tadi Pak Dokter menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah, kemudian tadi ada yang kami simak, beliau menjadi imam dari para nabi sebelumnya. Padahal nabi-nabi sebelumnya dari Adam sampai Isa itu sudah wafat semua. Pertanyaan kami, Pak, apakah arwah-arwah itu meskipun sudah meninggal masih beribadah? Makanya tadi Nabi Muhammad sempat menjadi imam sholat bagi nabi-nabi yang lain. Nah, berikutnya adalah kaitannya, apakah arwah-arwah kita sekarang ini apabila nanti kita diwafatkan juga masih beribadah? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Langsung saja dulu ya. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Bapak Suyitno. Riwayatnya tentang Isra dan Mi'raj dituturkan oleh 20 sahabat Nabi dan di semua kitab-kitab hadis, yaitu tentang bagaimana Nabi bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, dan berikutnya sampai Nabi Ibrahim di langit ketujuh, dan kemudian ya dengan Nabi Musa terjadilah tawar menawar. Sebelumnya pula diriwayatkan bahwa Nabi datang ke Masjidil Aqsa menambatkan buruknya, kemudian mengimami sholat-sholatnya para nabi. Betul, secara logika nggak mungkin. Karenanya kalau Isra-nya logis, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekarang pun logis. Yang tidak logis memang Mi'raj, sampai kapanpun nggak logis. Kok bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha? Nggak mungkin. Diperlihatkan surga? Nggak mungkin. Diperlihatkan neraka? Nggak mungkin. Kalau berdasarkan logika kita akan mengatakan bagaimana mungkin? Kan para nabi sudah wafat, betul. Termasuk orang-orang yang sudah wafat, nggak ada beban kewajiban, nggak ada ibadah. Yang ada cuma yang hidup mendoakan yang sudah meninggal dunia, atau hartanya digunakan untuk sedekah jariyah, maka yang wafat tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini luar biasa. Karena pandangan yang pertama ini taksis, pengkhususan. Sebagai nama Nabi Mi'raj khusus untuk Nabi. Nabi mengimami khusus untuk Nabi dan para Nabi. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengkhususkan beberapa yang di luar dari keumuman. Ada Nabi Adam diciptakan oleh tangan Allah khususon. Ada Nabi Isa tanpa ayah khususon. Ada Nabi Maryam. Ada Maryam yang tidak punya suami khususon. Anaknya juga cuma satu, Nabi Isa alaihissalam saja. Enggak ada lagi karena beliau tidak menikah. Berarti ada kekhususan. Atas dasar pandangan kekhususan, berarti disinilah memang peristiwa Isra dan Mi'raj adalah agung di luar dari batas logika manusia. Maka ada kekhususan untuk Nabi, termasuk Nabi Isa masih hidup. Ini kekhususan karena di antara tanda hari kiamat Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimensi kekhususan. Dimensi yang kedua adalah bahwa ya, semua yang dikatakan oleh Nabi adalah wajib kita imani kalau itu betul-betul di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar, yang diakui, yang diterima. Bab logika memang kita turunkan lebih dahulu, dan karena pengkhususan maka yang lain tidak berlaku gitu Pak ya. Orang tua kita arwahnya ya udah berada di alam kubur, kita doakan menjadi taman surga, kita doakan mendapatkan nikmat kubur, selesai dia semuanya. Bahkan khusus untuk Nabi, orang bersolawat, Nabi membalas solawatnya
umatnya. Ini juga menjadi kekhususan. Dan tadi yang kedua bahwa selain daripada Nabi, maka semuanya berlaku kaidah umum, yaitu kalau sudah wafat memang sudah berakhir kehidupannya, kecuali ada anak yang soleh, kecuali doanya anak-anaknya, kecuali ilmunya, pesannya, nasihatnya, kecuali hartanya menjadi sedekah jariyah. Itu penjelasannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Begitu juga Bapak Adit atas pertanyaannya. Mungkin barangkali masih ada ulun-ulun yang masih ya, tapi insya Allah terus terlalu juga yang telah membatasi kita. Dan mohon maaf kepada bapak-bapak yang begitu yang ada di ruang Zoom. Waktu jualah yang kepada sekitar, tapi bagi terima kasih banyak semuanya atas peran sertanya, kehadirannya bersama pengajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah cukup banyak Ustaz. Dan juga kami sekaligus menginformasikan bahwa PDKM Al-Fauzin akan melaksanakan Isra Mi'raj pada akhir Februari nanti, insya Allah. Tanggal tepatnya nanti ada berbeda-beda, tapi pasti ada di akhir Februari nanti melalui virtual Zoom. Ya. Baik Ustaz, sebagai akhir dari pengajian kita ini tidak elok rasanya kalau tidak doa kita panjatkan atau bagi bilang rajin ini kamu ibadahnya dilipat gandakan, ya sekalian lipat gandakan pula amal kita pada hari ini. Sebagai doa yang akan disampaikan Ustaz. Betul Ustaz. Baik, insyaallah. Bapak Ibu, baik yang di masjid maupun yang di ruang Zoom, kita bermohon kepada Allah dengan kemuliaan bulan ini, dengan kemuliaan tempat ini, dengan kemuliaan amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami semua, kedua orang tua kami, keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu, terima amal ibadah mereka, jadikan kuburnya nikmat-nikmat kubur, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna syakura 'alal na'man waj'alna saburan 'alal bala. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang mampu bersyukur atas semua karunia-Mu, bersabar atas semua pujian-pujian-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami semua untuk selalu mengingat-Mu, untuk selalu mensyukuri-Mu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan yang mulia ini, bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang dapat beribadah di bulan Ramadan dengan kesehatan, dengan panjang umur, dengan keberkahan dari-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shfina antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkanlah, angkat penyakitnya. Engkau adalah Zat yang Maha Penyembuh, kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit-penyakit berikutnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara pengajian kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak-bapak dan Ibu ingin melaksanakan salat syuruk, dan atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin baik yang ada di masjid maupun yang ada di luar Zoom. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.